Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Batubara. Pemirsa, ribuan pelajar dari berbagai sekolah tingkat pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar di Batubara, Sumatera Utara ikut menyemarakkan Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022 yang digelar secara nasional. Peringatan HKGN ini digelar di salah satu lapangan waterpark di Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Dengan diikuti sebanyak 1.400 lebih pelajar, Bupati Batubara Zahir yang menghadiri perayaan HKGN tersebut didampingi Bunda PAUD Maya Indriasari, Kepala Dinas Kesehatan P32KB Wahid Kusairi, serta Ketua Pengurus Wilayah PDG Sumut dan Camat Seibalai Wali Walasagala. Peringatan HKGN ini diisi dengan gosok gigi yang benar secara serentak oleh sejumlah pelajar yang langsung dipandu Bupati Zahir dan Bunda PAUD Maya Indriasari. Bupati mengapresiasi perayaan HKGN di Batubara yang dirangkai gebiar vaksin booster. Perayaan HKGN diperingati secara serentak di seluruh Indonesia yang mendapat rekor muri. Peringatan HKGN yang digelar secara meriah ini ditutup dengan pelepasan balon ke udara, penyerahan cenderamata, pertunjukan seni tari pelajar, penyerahan hadiah para pelajar yang berhasil menjawab pertanyaan sang bupati, serta penyerahan hadiah Lucky Draw oleh Bunda PAUD Maya Indriasari dan pemberian sembako kepada lansia usai divaksinasi booster. Ini merupakan Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022 di Kabupaten Batubara. Secara serentak se-Indonesia ya Pak, sampai ke nasional, dan hari ini telah mendapat rekor muri. Ya, jadi anak-anak menyikat gigi yang jumlahnya hampir 300 total se-Indonesia. Ya, Batubara ada 1.400-an hari ini ya yang datang. Nah, makanya hari ini kita buat acara yang digabung dengan gobiar vaksin untuk booster 2 ya, terutama kepada anak-anak SD ya. Jadi kita launching juga hari ini karena Bapak Presiden mengharapkan bahwa vaksin booster 2 ini memang harus tuntas di tahun 2022 itu. Itulah rangkaian acara hari ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebanyak 20 kesebelasan sepak bola yang terdiri dari usia 16 tahun bertanding memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara pada Kejuaraan Nasional Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia atau FOSBI ke-6. Kejuaraan Nasional FOSBI ke-6 ini digelar di lapangan bola kaki Inalum, Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara pada Rabu siang. Kejuaraan nasional FOSBI ini digelar selama 5 hari ke depan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan ditandai tendangan kick-off. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung para atlet olahraga yang ada di 33 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Batubara. Meski masih mengalami kendala infrastruktur, Edi berjanji akan berkoordinasi terkait kendala tersebut agar terciptanya para atlet berstandar nasional. Batubara ini kalau kita lihat kan dia memerlukan infrastruktur. Ini yang kita koordinasikan, nanti kita support sehingga anak-anak Batubara ini akan lahir atlet-atlet segala macam atlet yang disiapkan, dan pastinya banyak dari sini akan banyak. Sementara Bupati Batubara Zahir menyampaikan event yang digelar ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Batubara dengan PT Inalum dalam sarana dan prasarana. Mempersiapkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional. Ya, jadi Inalum yang punya tempat ya, bekerja sama dengan pemerintah terhadap prasarana kegiatan porsi itu sendiri. Karena di sini juga ada anak-anak
Dan Mosbi bukan di sini saja, ternyata ada di Jakarta, di seluruh Indonesia. Cuman untuk wilayah Sumut bagian bawah ini berada di Batubara. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bersama pemerintah Batubara terus menggeliatkan bantuan bahan pangan kepada warga kaum duafa hingga menembus 93 desa. Pembagian bantuan bahan pangan kali ini di Desa Pasir Permit, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara pada Kamis pagi. Menurut tim Kadin Berbagi, bantuan dari Ketua Kadin Batubara Oka Faizal ini telah menembus 93 desa di Batubara dengan cara bertahap 2 kali dalam seminggu, menyambangi warga yang mengalami kesusahan dari desa ke desa agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Tim menggandeng pemerintah desa. Giat sosial ini merupakan upaya Kadin Berbagi yang merupakan bagian dari sinergitas bersama pemerintah membantu warga berdampak inflasi menyesuaikan harga BBM agar mengurangi beban para warga kaum duafa. Ya, hari ini kami tim Kadin Batubara Berbagi dari utusan langsung dari Pak Haji Oka Faizal ini mengunjungi desa Pasir Permit, Kecamatan 50 Pesisir. Ini adalah desa yang ke-93 kalau tidak salah, 93. Jadi kita seperti biasa menyisir sampai ke pelosok-pelosok desa. Tadi juga ada yang kita kunjungi di balai desa. Kita berikan bantuan beras. Ini adalah sebagai upaya Kadin sebagai bagian dari pemerintah. Kadin ini membantu akibat inflasi dari kenaikan penyesuaian harga BBM. Bagi masyarakat yang terdampak inflasi tersebut, kita berikan bantuan beras. Semoga ini bisa mengurangi beban para saudara kita fakir miskin dan duafa. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Institut Kesehatan Helvetia Medan mengadakan syukuran Disnatalis yang ke-21 sekaligus kegiatan PPKMB 2022 pada tanggal 15 September lalu di kampus Institut Kesehatan Helvetia, Jalan Kapten Sumarsono nomor 107 Medan. Syukuran Disnatalis ini dihadiri oleh pembina Yayasan Institut Kesehatan Helvetia, Dr. Hajah Razia Begum Suroyo, Rektor Institut Kesehatan Helvetia, Profesor Dr. Haji Ismail Effendi MSI, kemudian staf dan para dosen juga 1.500 mahasiswa. Syukuran juga mengundang Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yaitu Edi Rahmayadi, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Dr. Gigi Ismail Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharudin Siagian, dan Ketua ABPPTSI Sumut, Dr. Haji Bahdin Nur Tanjung. Dalam acara ini, Gubernur Sumatera Utara memberikan kuliah umum juga motivasi kepada ribuan mahasiswa yang hadir. Edi Rahmayadi menekankan 3 hal kunci sukses dalam menjalani hidup agar menjadi karakter yang bermartabat, yakni kejujuran, sabar, dan tidak pantang menyerah menghadapi cobaan, serta menanamkan sifat kasih sayang dalam diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa institut ini adalah sudah punya perjalanan begitu jauh selama 21 tahun. Oleh karena itu evaluasi itu menimbulkan motivasi, memberikan semangat baru. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Sumatera Utara memberikan motivasi dengan 3 hal yang diharapkannya kepada sivitas akademika. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, kejujuran. Kasih sayang dan kejujuran kemudian ditutup dengan motivasi. Bila semua sumber daya manusia Institut Kesehatan Helvetia menjalankan apa yang dikatakan Pak Gubernur, insya Allah lulusan Institut Kesehatan Helvetia akan berkualitas dan akan bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Utara dalam melaksanakan kesehatan masyarakat untuk masyarakat hidup dan sehat. Di penghujung acara syukuran Disnatalis ini, pembina yayasan, rektor, staf, dan para dosen juga mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia berkesempatan berfoto bersama dan selfie dengan Gubernur Sumatera Utara. Dari Medan, tim TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meresmikan pemanfaatan Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak atau RPIA Julok di Desa Ladang Baru, Kecamatan Julok yang digagas oleh PT Medco INP Malaka. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meresmikan pemanfaatan Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak atau RPIA Julok di Desa Ladang Baru, Kecamatan Julok, gagasan PT Medco E dan P Malaka. RPIA ini digagas untuk mencerdaskan tunas bangsa agar jangan sampai dicemari oleh dunia luar yang tak beretika. Dalam rangka untuk menciptakan generasi dan memberdayakan seorang ibu yang telah melahirkan, PT Medco Malaka menggagas Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak di Julok. Acara ini turut dihiasi oleh tarian Ranuk Lampuan yang ditampilkan oleh anak-anak hasil didikan PT Medco sendiri. Kemudian PJ Bupati Aceh Timur, Mahyudin, bersama dengan PT Medco dan BPMA melakukan pemotongan pita secara bersama-sama. Tanda RPIA telah diresmikan dan dibuka untuk beraktivitas. Selanjutnya, Ibu Pemberdayaan mengajak PJ Bupati untuk melihat isi ruangan RPIA diantaranya rak perpustakaan, ruang komputer, ruang training, dan musola. Mahyudin pun menitipkan harapannya kepada Medco dan BPMA agar ke depan dapat digagas RPIA yang selanjutnya demi mewujudkan generasi yang cemerlang. Harapan kita ke Medco juga tidak berhenti di sini, ke depan juga memperhatikan dalam rangka pembinaan lingkungan. Hari ini sudah kita lihat rumah ibu dan anak yang sudah diberikan. Hari ini masyarakat lingkungan ini betul-betul memanfaatkan sehingga ada gunanya. Jangan hanya kita pajang, yang tahun depan kita datang catnya sudah kumuh semua. Ini yang terpenting untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan peresmian oleh Bapak Pejabat Bupati Aceh Timur untuk RPIA Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak yang kedua. Yang pertama di Indra Makmur 2019 dan alhamdulillah hari ini telah dibuka yang kedua di Kecamatan Julok, dan kami sangat berterima kasih dukungan dari seluruh masyarakat Aceh Timur dan BPMA dalam hal ini sehingga terwujud Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak yang kedua. Dan inilah salah satu hasil produksi masyarakat sekitar yang dibimbing oleh Medco, baik dari jamur, obat, jamu, dan juga padi yang berkualitas. Di penghujung acara, kegiatan ini menampilkan anak didikan Medco yang berdongeng dan berdrama teater yang sangat menjiwai di hadapan para hadirin. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Ketua DPD Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2019 sampai 2024 terpilih, Partogi Sirait menargetkan hat-trick untuk memenangkan Partai PDI Perjuangan di Pesta Demokrasi mendatang. Ketua DPD Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2019-2024 terpilih, Partogi Sirait, menargetkan hat-trick untuk memenangkan Partai PDI Perjuangan di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Ya Allah, menangkanlah partai kami dalam pemilu. Hal tersebut ia sampaikan sebagai pimpinan DPD BMI Sumut sebagai sayap partai yang selaras dengan program visi misi partai. Pelantikan pengurus DPD BMI Sumatera Utara di Kota Medan dihadiri oleh DPP Partai PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, Ketua DPP Bang Enrico, Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, Ketua DPRD Medan Hashim, serta Sekretaris DPD PDI Sumatera Utara Surtarto. Pada kesempatan itu, seluruh peserta yang hadir berkesempatan untuk berdoa bersama agar Partai PDI Perjuangan dapat menang pada pemilu mendatang. Bahkan Eriko Sotarduga mengingatkan peran kaum milenial untuk kedepannya dapat menjadi sosok pimpinan partai. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD BMI Sumatera Utara Partogi Sirait menyampaikan komitmennya untuk memenangkan Partai PDI Perjuangan pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang dan membuat PDIP Perjuangan hat-trick. Ready! 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 Merdeka! Orang lihat ini pasti BMI. Karena kenapa? Tegas, jelas, keren. Kami di DPP PDI Perjuangan ada 4 dari Banteng Muda Indonesia. Ada Mbak Puan, ada Mas Bambang Wuryanto, ada Jarod Saiful Hidayat, ada Eriko Sotarduga. Tadinya ada satu lagi, Trimedia Panjaitan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Sekedar bicara, tapi sudah nyata.
We take care around the world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. Ibis, we are open. Ibis, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. Ibis, we are open. Ibis, we are open. Pemirsa, Malaysia Healthcare Expo 2022 Kota Medan digelar pada hari ini hingga 25 September mendatang. Beragam promo dan paket kesehatan tersedia, bukan hanya cek kesehatan saja, tetapi Anda juga bisa sambil berwisata di Malaysia. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Nofri Apandi di lokasi. Silakan Nofri dengan laporan Anda. Halo pemirsa, saat ini saya akan mengabarkan untuk Anda sebuah event yang menarik dan luar biasa, di mana Anda bisa cek kesehatan sambil berlibur dengan promo serta paket-paket kesehatan yang tersedia dalam event Malaysia Healthcare Expo 2022 di Kota Medan yang digelar di level GF Centerpoint Mall Medan selama 4 hari, mulai hari ini 22 September hingga 25 September 2022, di mana event ini sudah digelar sebelumnya di Jakarta dan juga Surabaya. Nah, saya akan berbincang lebih lengkapnya untuk memberikan informasi mengenai event ini kepada Anda pemirsa di rumah dengan Cik Muhammad Daud Muhammad Arif selaku Chief Executive Officer dari MHTC. Halo Cik, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Nofri bawa saya di kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin pertama sekali mengucapkan dan mendoakan ya agar semua masyarakat yang menonton di sana, ibu-ibu dan bapa-bapa sentiasa sihat walafiat dan sentiasa mempunyai semangat yang tinggi ya untuk bersama-sama kita di Expo Malaysia Healthcare 2022. Baik Cik, saya akan bertanya dulu sebelumnya mengenai kira-kira bisa dijelaskan nggak Cik kepada pemirsa di rumah apa itu Malaysia Healthcare Travel Council ini? Pertamanya Malaysia Healthcare Travel Council ini adalah sebuah organisasi di bawah Kementerian Kesihatan yang diwujudkan pada tahun 2011 untuk membantu mempromosi dan juga membantu pesakit-pesakit atau wisata medis daripada luar negara datang ke Malaysia untuk menerima rawatan. So perkhidmatan yang kami berikan ialah daripada mula hingga ke akhir untuk memudahkan wisata-wisata medis daripada seluruh dunia, terutamanya sekali daripada Indonesia. So kami bekerjasama dengan banyak organisasi lain seperti immigration, seperti syarikat-syarikat penerbangan, travel agent, hospital-hospital swasta. So kita bawa para wisata medis ke Malaysia untuk menerima rawatan. So ada dua kategori kalau saya boleh berkongsi dengan penonton. Yang pertamanya ialah yang betul-betul datang untuk mendapatkan rawatan. Kami akan adakan bantuan khas untuk mereka datang untuk mendapatkan rawatan. Golongan yang kedua yang ingin datang untuk berwisata di Malaysia. Sementara berwisata bersama keluarga, ambil peluang untuk menikmati rawatan yang berkualiti bersama dengan physician yang pakar dan juga pada harga yang berpatutan di Malaysia. Hubungan antara Malaysia dengan Indonesia sangat rapat. Selalunya kita tengok Indonesia pun sebagai the big brother ya. So bila kita mahu melihat peluang-peluang boleh berobat di Malaysia, kami rasakan sangat amat rugi kalau kami tidak berkongsi bersama masyarakat dunia, terutama sekali di masyarakat Indonesia, bahawa Malaysia mempunyai perkhidmatan-perkhidmatan perubatan yang ada. Kami percaya di Indonesia juga perkhidmatan perubatannya juga sangat bagus, mempunyai pakar-pakar yang baik, tapi Malaysia ingin memberi option ya ataupun pilihan baru ataupun perkhidmatan perubatan alternatif. Jika mereka ingin second opinion, mereka boleh datang ke Malaysia. So ada beberapa sebab kenapa Malaysia boleh dipilih. Nombor satu, lebih dekat, lebih terjangkau. Dekat saja ya. Saya percaya ramai masyarakat Indonesia, ibu-ibu bapa-bapa daripada terutama sekali daripada Medan dan sekitar Sumatera Utara pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kuala Lumpur untuk menerimakan rawatan dan juga untuk berwisata. Itu yang pertama. Yang kedua,
harga ataupun harga kos perubatannya amat berpatutan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia menetapkan harga ceiling supaya masyarakat-masyarakat dunia mampu untuk datang berubat di Malaysia, dan harganya sama. Harganya untuk rakyat Malaysia dan warga masyarakat antarabangsa sama. So ianya juga terjangkau juga ya untuk tidak ada berbeza. Dan yang ketiganya, jika datang untuk berubat, pesakit-pesakit boleh mendapatkan rawatan tu almost immediately ya, untuk dapatkan perawatan. Tiada waktu menunggunya enggak lama. So ini menyenangkan semua wisata medis yang datang ke Malaysia dengan bantuan MHTC. Berarti pelayanannya sangat ekstra begitu ya, Cik ya. Baik, selanjutnya ialah biasanya nih, Cik, perawatan apa saja yang menjadi tujuan para wisatawan kesehatan ke Malaysia, khususnya masyarakat Indonesia? Oh, di Malaysia kita perkhidmatan perawatannya dari A hingga ke Z ya, kita ada semua. Tapi yang saya ingin utarakan yang menjadi permintaan ramai daripada masyarakat dunia dan juga terutama sekali dari Indonesia adalah, yang pertama ialah sakit jantung, rawatan jantung iaitu onkologi, rawatan kanker iaitu onkologi ya, kardiologi for jantung, onkologi untuk kanker, dan sakit tulang iaitu ortopedik, health screening, premium health screening, dan juga tabung bayi ya, fertility. Ini antara rawatan yang selalu diminta. Tapi bukan terhad kepada itu saja. Tapi kita cuba mempromosikan mengikut perubatan-perubatan niche yang diminta oleh para pesakit. Apa saja perawatan terfokus yang akan menjadi fokus Malaysia Healthcare dalam beberapa tahun ke depan? Akankah fokusnya mencakup lebih banyak perawatan khusus di tahun-tahun mendatang? Well, kita sekarang ini dalam proses untuk melihat apakah keperluan yang diperlukan oleh wisata-wisata medis daripada antarabangsa. Pegawai-pegawai saya dan juga hospital-hospital swasta bekerja sungguh keras untuk melihat apakah trend sudah semestinya ya, pokok pangkalnya hasrat kami ialah jangan ada yang sakit. Jangan ada yang sakit, sentiasa semuanya sihat, kami sentiasa doa. Tetapi jika ada yang memerlukan rawatan, perubatan, kami rasa rugi jika mereka tidak tahu apa yang Malaysia boleh tawarkan. Sebab macam saya cakap tadi, kualitinya ada, pakarnya ada, harganya berpatutan dan terjangkau ya. Dalam masa yang terdekat boleh dapat melaksanakan rawatan itu. Dari segi fokusnya, saya sudah mention, tapi I can repeat that, which is onkologi berkenaan dengan kanker, jantung ya, kardiologi, tabung bayi tabung, which is fertility, orthopedic, which is lutut sakit tulang, dan ada lagi premium health screening, which kami rasa ini adalah mempunyai permintaan yang tinggi yang kami dapat membantu masyarakat dunia, terutamanya daripada Indonesia. Cik, hepatitis saat ini merupakan penyakit yang memang menginfeksi. Lalu kenapa Malaysia sekarang terfokus terhadap penyakit ini? Ya, ini satu perkara yang kami memberi ketumpuan yang tinggi. Kalau kita tahu ya, World Health Organization sekarang ini mempunyai kempen untuk membasmi hepatitis menjelang tahun 2030. Oleh itu Malaysia ingin contribute menyumbang ke arah ini dengan negara-negara rakan. Kami percaya bahawa di rantau ini saja terdapat 56 juta orang yang mempunyai penyakit hepatitis C. Dan daripada 56 juta ini 11 jutanya 2.5 jutanya di Indonesia. Because penyakit hepatitis ini is a silent disease. Kita hanya tahu jika kita buat health screening. So inilah kempen yang Malaysia ingin laksanakan, menggalakkan masyarakat-masyarakat dunia, termasuk Malaysia, termasuk Indonesia, untuk pergi mendapatkan screening berkaitan dengan hepatitis C. Apa yang Malaysia boleh tawarkan adalah satu rawatan yang sangat kompetitif. Kami bekerjasama dengan sektor swasta dan juga rakan-rakan hospital swasta untuk menawarkan rawatan hepatitis C yang mempunyai kadar kesembuhan yang sangat tinggi, iaitu mencecah 97%. Dan harganya pula berbanding dengan yang dulu, ianya lebih kompetitif, lebih murah, sebanyak 90% berbanding dengan rawatan yang lama. Nah, Cik, apakah sudah ada nih perawatan Hep C di Malaysia? Sudah ada, kita telah jalankan sekarang ini daripada awal tahun ini. Malaysia telah bermula dengan kempen dulu. Rawatannya akan datang secara berperingkat, tapi yang pertamanya berkempen. Seperti saya maksudkan tadi, kita enggak tahu kita ada hepatitis C atau tidak. Tapi untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat Malaysia dan juga antarabangsa, pergi, go and get yourself checked. Because kalau sudah terlambat nanti susah. So, kempen itu sudah berjalan, dan juga dalam masa memandangkan kempen itu sudah berjalan, kita juga dapat merawat
pesakit-pesakit yang telah mengenal pasti mereka mempunyai hepatitis C. Baik, Cik. Nah, kira-kira apa nih harapan Malaysia Healthcare ke depannya? Get to know Malaysia. Apa yang Malaysia boleh tawarkan dari segi perubatan. Jika memerlukan rawatan, Malaysia lebih dekat, lebih terjangkau dan sentiasa kami boleh membantu untuk melaksanakan ini. Dan kami berharap lebih ramai pengunjung-pengunjung datang kepada Malaysia Healthcare Expo di Centrepoint Mall untuk bersama-sama kami untuk melihat bersama dengan 24 hospital swasta dengan 3 state tourism agency daripada Pulau Pinang, Selangor dan Perak untuk bersama-sama menyaksikan apa yang boleh ditawarkan oleh Malaysia kepada wisata medis Indonesia. Baik. Ada rumah sakit apa saja yang hadir dalam MS Expo 2022? Okey. Kebanyakannya kita ada first tier hospital swasta yang first tier yang mempunyai kepakaran dan juga mempunyai akreditasi daripada peringkat antarabangsa seperti JCI ataupun daripada MSQA di Malaysia. So hospital-hospital pilihan saja yang kami bawa yang mempunyai kepakaran dan juga mempunyai perkhidmatan yang sesuai untuk membantu pesakit-pesakit ataupun wisata medis daripada antarabangsa. Ada banyak 24, saya takkan mention semua, tapi datang and kunjungi kami dan juga participate dengan aktiviti yang ada supaya anda bersama-sama dapat memahami apa yang Malaysia boleh tawarkan, insya-Allah. Nah, kira-kira apa saja akan didapatkan oleh para pengunjung nantinya di MH Expo 2022 ini? Yang pertama, pada hari ini untuk pembukaannya kita ada acara pembukaan rasmi yang secara besar-besaran bersama saya dan juga konsul jeneral kita di Medan, dan selepas itu ada media, ada press conference. Di press conference juga kami akan menceritakan apakah yang ditawarkan di Malaysia dan sebagainya, dan apakah medis, para wisata medis di Indonesia dapat benefit daripada yang apa yang kita tawarkan. Selepas itu setiap pengunjung boleh duduk bersama-sama mana-mana hospital pilihan dan mendapatkan konsultasi secara percuma. Secara percuma, on the spot, konsultasi berkenaan dengan apakah rawatan yang mereka pilih boleh dapatkan. Enggak perlu bayar apa-apa, you have that time and then dapatkan maklumat, dan kalau ingin on the spot juga boleh membuat booking. So kami bawa hospital kepada anda. Tak perlulah anda pergi ke Malaysia untuk mencari hospital. So ini adalah kawasan di mana kita boleh membantu. Dan jangan lupa ada banyak aktiviti untuk mengenangi banyak-banyak hadiah yang menarik. Baik, terima kasih Cik Daud atas informasinya, luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi banyak sekali pelayanan kesehatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Cik Daud mengenai event MH Expo 2022 ini. So tunggu apa lagi buat anda yang di rumah nanti langsung hadir. Event ini digelar hingga 25 September 2022. Sungguh cantik wahai puan-puan, senyumnya manis, sungguh bahagia. Buat anda warga Medan, jangan lupa hadir di MH Expo 2022. Demikian saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nofri Afandi mengabarkan dari acara Malaysia Healthcare Expo 2022 di Kota Medan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mamas and papas, friends and family, come as you are. Open your hearts, breaking down the barriers. All together now, relax, get into the groove. Say, give me shelter. Breakfast in bed, magic ambience. Shout, I feel good, more than this. Scream, I want it all, 'cause nothing compares to you. We take care around the world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open.
Plafon Masjid Tanjak yang berada di kawasan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam ambruk pada Kamis siang. Padahal pembangunan masjid yang menelan biaya hingga 40 miliar ini baru diresmikan sekitar 3 bulan yang lalu. Inilah detik-detik ambruknya plafon Masjid Tanjak yang berhasil direkam oleh warga. Plafon tersebut ambruk secara pelan-pelan mulai dari atas mimbar hingga ke bagian tengah plafon yang terbuat dari ukiran ornamen kayu. Video ambruknya plafon masjid ini pun dengan cepat viral dan menjadi perbincangan masyarakat karena pembangunan masjid yang menelan biaya hingga 40 miliar ini baru saja diresmikan pada bulan Juli lalu oleh Menko Perekonomian. Kerusakan struktur plafon masjid itu terbilang parah. Di lokasi terlihat puing-puing dari bekas plafon berserakan di lantai masjid. Baja dengan rangka pengikat plafon juga terlihat jelas dan cukup kecil. Diduga tidak sebanding dengan berat dan luas plafon. Motif bunga di atas juga terlihat rusak parah, sedangkan reruntuhan puing plafon dibuang di samping masjid. Saat ini sejumlah petugas dari BP Batam dan para pekerja mulai memasang garis dan pembatas serta memasang penutup pada bagian pintu masuk masjid. Maka tadi lapor saya cari kontraktornya. Kita minta dipertanggungjawab. Saya ada minta SPI ya, BP SPI ya, bukan inspektorat. Satuan Pemeriksa Intern. Periksa, laporkan saya. Periksa keseluruhan, bukan itu aja. Kenapa dia sampai runtuh? Apakah karena hujan lapuk? Apa karena besinya lasnya tidak kuat? Kita minta laporan. Dan itu masih dalam koridor apa istilahnya? Pengawasan kontraktor, apa istilahnya? Yang belum habis itu apa namanya? Kontraknya, garansi apa gitu Pak ya? Garansi. Masjid Tanjak sendiri diketahui mulai dibangun pada 23 Desember 2020. Masjid ini didirikan di lahan seluas sekitar 15.797 meter persegi, lantai 1 luas bangunan 2.094 meter persegi, luas lantai 2 bangunan 468 meter persegi dekat dengan Bandara Hang Nadiem. Diketahui perusahaan pengerjaan Masjid Tanjak dilakukan oleh kontraktor asal Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Partai Nasdem Sumatera Utara mengecam tindakan kepolisian yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap kader yang juga anggota DPRD Langkat Zuli Hartono. Nasdem Sumut akan melaporkan ke Kapolri dan Kadipropam mengenai penangkapan tersebut. Melalui konferensi pers di kantor DPW Nasdem Jalan HM Yamin, Kota Medan, Syarwani, Sekretaris DPW Nasdem mengatakan penangkapan Zuli Hartono, anggota DPRD Langkat yang melakukan mediasi antara masyarakat dan PT Rapala sampai melakukan rapat dengar pendapat atau RDP, merupakan hak sebagai anggota legislatif sesuai Undang-Undang MD3. Dalam hal itu, Zuli Hartono dihubungi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yakni penutupan akses jalan dan larangan melepas ternak. Syarwani mengungkapkan kekecewaannya atas penangkapan Zuli Hartono yang disangkakan kasus penghasutan pasal 160 KUHP. Ia mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi. Ada RDP, nggak boleh lagi dipermasalahkan ini. Ada kepentingan apa ini? Makanya kami meminta kepada Kadipropam, ya, untuk segera ada hadir, turun, mengusut dan memeriksa permasalahan ini. Kenapa? Karena di awal kita sudah menyampaikan surat kepada Kapolri, kepada Komisi 3. Supaya apa? Supaya ada penegakan hukum yang benar. Ya, kalau kita nggak bersalah, tolonglah segera. Masuk hak imunitas seorang dewan, ya, nggak didengar. Sementara anggota dewan itu harus hadir ke masyarakat karena memang perintah undang-undang. Malah kalau dia nggak hadir, itulah melawan hukum dia. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak mengatakan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan anggota DPRD Langkat tersebut. Ia menjelaskan saat ini Propam Polda Su sedang memeriksa petugas yang menangani perkara itu. Itu ditangguhkan, ya, ditangguhkan penahanannya. Itu, ya, ditangguhkan penahanannya. Tahanan kota lain lagi. Oh gitu ya. Ya. Jadi biar mereka menyelesaikan. Kita kedepankan selalu pendekatan ultimum remedium, ya. Pendekatan hukum itu adalah yang terakhir. Tapi kita selama bisa mereka sepakat untuk bisa menyelesaikan dengan baik-baik, why not? Seperti itu. Makanya kita dorong. Itulah makanya ada restoratif justice. Oke, teman-teman. Anggota DPR RI bilang Pak bahwa ada kesalahan prosedur Pak dalam penangkapan itu Pak anggota DPR. Ya, makanya kita lagi periksa semuanya. Tim lagi bekerja, Propam juga lagi bekerja, teman-teman.
Karena memang ada mekanisme atau cara untuk tindakan kepolisian terhadap anggota Dewan, seperti itu. Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem, Iskandar, membenarkan bahwa Zuliartono sudah dibebaskan pihak kepolisian Polres Langkat pada Kamis 8 September lalu. Ketua DPW Sumatera Utara ini juga meminta agar pihak kepolisian segera mengeluarkan SP3 atau surat penghentian penyidikan terhadap kasus penangkapan Zuliartono. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Yauzar, TV One mengabarkan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Korwil Sumatera Utara menggelar kegiatan Focus Group Discussion. Fokus grup diskusi diharapkan dapat merumuskan usulan-usulan kepada pemerintah pusat terhadap dampak kenaikan harga BBM dan upah minimum bagi buruh atau pekerja tahun 2023. Kegiatan FGD KSBSI wilayah Sumatera Utara bertemakan dampak kenaikan bahan bakar atau BBM terhadap perekonomian pekerja, buruh, dan konsep pemerintah dalam peningkatan daya beli masyarakat pekerja buruh di wilayah Sumut menjelang penetapan UMP tahun 2023. Digelar di Aula Lantai 2 Grand Kanaya Jalan Darussalam, Medan. FGD dihadiri oleh perwakilan buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, Korwil Sumatera Utara, beserta akademisi, perwakilan BPJS Tenaga Kerja, Kepolisian, dan perwakilan Pertamina wilayah Sumbagut. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk memberikan usulan dan menyatukan pendapat guna menghasilkan solusi kesejahteraan buruh dan pekerja di Sumatera Utara. Ramlan Huta Barat, Ketua Korwil KSBSI Sumatera Utara mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat membangun kemitraan yang kondusif antara pemerintah, serikat pekerja, serikat buruh, Apindo, dan BPJS Tenaga Kerja. Dengan harapan ini, kegiatan kita ini kita lakukan ada hal-hal yang solusi yang kita ambil. Dan harapan kita nanti, hasil dari sini, pertemuan kita ini, dari diskusi kita ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Sehingga kebijakan-kebijakan pusat itu tidak hanya melihat dari sisi ekonominya, pertumbuhan ekonominya di tingkat secara nasional, kan itu. Mereka juga harus melihat kebijakan daerah itu apa. Itu yang mau kita kejar dari situasi kita ini sekarang. Jadi kegiatan kita ini kan bukan untuk meredam ya, bukan untuk meredam, tapi ketika ada kebijakan-kebijakan itu nanti itu kan akan kita lihat sebenarnya. Bisa saja kita lakukan turun juga ke jalan, tapi turun ke jalan juga solusi apa yang kita ambil, keuntungan apa yang kita dapatkan. Gitu. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai kenaikan BBM oleh para akademisi dan peserta undangan Forum Group Discussion. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Yauzar, TV One mengabarkan. PT Deliana Inti Sukses bersama Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB menyerahkan 202 akta tanah kaflingan tahap kedua kepada masyarakat Belawan yang kurang mampu. Pemberian tanah diharapkan agar masyarakat dapat membangun rumah layak huni dan memberikan solusi banjirop yang kerap melanda daerah tersebut. Ribuan masyarakat di Belawan menghadiri launching pemberian akta tanah tahap kedua yang diberikan oleh PT Deliana Inti Sukses bersama dengan Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB yang berlangsung di Sekretariat FABB Jalan Sumatera, Medan, Belawan. Tanah kaflingan ukuran 7x16 meter berlokasi di daerah Cicanang, Belawan diperuntukkan kepada masyarakat pesisir Belawan yang kurang mampu dan belum memiliki rumah. Penyerahan surat kepemilikan akta tanah diberikan secara simbolis oleh Ketua FABB Hairil Caniago dan Komisaris Utama PT Deliana Inti Sukses Aswin Tampu Bolon kepada masyarakat. Total ini 2.002 kafling, lebih kurang 53 hektar. Kepada masyarakat ini kita beri ganti rugi Rp1.000. Iya, dengan akte notaris. Kalau saya memandangnya ini ya ke depan harapan kita dengan terbentuknya forum masyarakat untuk perumahan pemukiman Deli Indah Cicanang ini, peran dari pemerintah kita harapkan akan semakin terbuka karena ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Pertama, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada PT Deliana Inti Sukses yang mau menyerahkan sebagian hak tanahnya itu kepada masyarakat. Ini sebenarnya adalah pengenjawatan dari peraturan perundang-undangan seperti dijelaskan oleh pakar hukum tadi. Sejak tahun 1930 Soekarno itu sudah menyatakan martabat harga diri rakyat itu adalah tanah. Nah, di Belawan sampai hari ini masih banyak tanah yang begitu luas tapi dikuasai oleh korporat. Hari ini rakyat yang ingin menguasai tanah itu.
Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita ingin rakyat yang melakukan perubahan itu. Melalui akta notaris, PT Deliana Inti Sukses juga menyerahkan akta tanah untuk fasilitas umum seperti lahan perkuburan dan lapangan bola. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, siap menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off dan beralih ke siaran digital. Hal itu terungkap melalui jajak pendapat periodik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mayoritas masyarakat di Sumatera Utara siap beralih ke siaran TV digital melalui rapat kerja bertajuk Laporan Pelaksanaan Migrasi Analog Switch Off di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Horizon Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Rapat yang dihadiri Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi 1 DPR RI dan pihak TV swasta lainnya membuat agenda tersebut bertujuan untuk meminta berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait kesiapan pengimplementasian program yang dijalankan Kementerian Kominfo tersebut. Dari data yang ada, hasil terakhir tentang pengetahuan masyarakat di Medan dan sekitarnya terkait siaran TV digital mencapai 83,04% ketertarikan terhadap siaran TV digital, bahkan sekarang meningkat hingga 85,14%. Nantinya bantuan set-top box atau STB akan diberikan gratis bagi rumah tangga miskin berdasarkan validasi data menggunakan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Jadi kita ke Sumut ini untuk bukan hanya kalau memastikan tidak, tetapi kita akan mencek berapa yang harus dapat set-top box, daerah mana yang keterjangkauannya nanti akan hilang, dan hal-hal teknis serta kebijakan besar. Kami berterima kasih sekali kepada Panja ASO Komisi 1 DPR RI yang telah mensupport, yang telah mengawal proses ASO ini sejak awal sampai nanti pada saatnya ASO dilaksanakan, sehingga ASO ini bisa terlaksana sesuai dengan aturan. Selanjutnya, pada realisasi komitmen Lembaga Penyiaran Swasta atau LPS, Panja mengagendakan rapat dengan mengundang LPS untuk memastikan kesiapan LPS atas komitmen awal bantuan STB gratis kepada masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One, mengabarkan. Sebanyak 700 murid dan orang tua murid Yayasan Ulul Ilmi Islamic School mengikuti manasik haji akbar. Pembelajaran manasik haji diharapkan memberikan pemahaman kepada murid dan orang tua terkait proses pelaksanaan ibadah haji. Yayasan Ulul Ilmi Islamic School melakukan manasik haji akbar di Stadion Unimed, Kecamatan Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 17 September lalu. Sebanyak 700 peserta manasik haji akbar Yayasan Ulul Ilmi Islamic School yang tergabung dari murid taman kanak-kanak, murid sekolah dasar, murid SMP, murid SMK, entrepreneur Yayasan Ulul Ilmi Islamic School, hingga orang tua murid. Seluruh peserta pun memakai kain ihram. Pemateri manasik haji akbar, Ustadz Rahmat Hidayat Nasution menuturkan, dalam proses kegiatan manasik haji yang dilakukan Yayasan Ulul Ilmi Islamic School, kali ini sama dengan proses jamaah haji Indonesia, yaitu dengan proses haji tamattu yang awalnya umroh terlebih dahulu. Dalam proses praktek manasik ini persis seperti jamaah haji Indonesia yang berangkat menuju ke Tanah Suci. Yang mereka lakukan itu adalah pastinya haji tamattu, maka haji tamattu itu dimulai dari umroh dulu baru kemudian haji. Untuk hari ini saya boleh katakan 85% praktek manasik umroh itu kita laksanakan. Hanya kita tidak tadi melakukan sholat sunat ihram karena memang bukan tempat mikot, jadi tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk proses yang lain seperti niat ihram, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, lalu kemudian tahallul, itu real kita lakukan. Sementara itu, pengurus Yayasan Ulul Ilmi Islamic School, Zulkarnain Ahmad mengatakan, semoga untuk murid dan orang tua murid yang mengikuti manasik haji ini dapat mengenal sejak awal proses pelaksanaan umroh dan ibadah haji. Alhamdulillah, Ulul Ilmi Islamic School pada hari ini lebih kurang ada 700 peserta melaksanakan praktek manasik haji
Ya, harapannya agar baik dari siswa dan juga tadi diikuti oleh para orang tua untuk bisa lebih mengenal sejak awal proses itu. Dan kita memang bertekad untuk mulai tahun ini untuk proses manasik itu mendekati yang realnya, yang sebenarnya. Ya, jadi kalau selama ini simbolik, tapi kita betul-betul proses. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC sehingga lebih membimbing kita, dan insya Allah harapannya mereka di dalam praktek ini mengenal prakteknya secara benar. Nah, seperti itu yang harapannya, dan mudah-mudahan jadi motivasi untuk bisa ke Tanah Suci untuk sebenarnya nanti. Kalau menurut saya pribadi bermanfaat lah, maksudnya bekal untuk kami nanti haji atau umroh. Kami sudah dapat sedikit ilmu dari sini, bekal buat kami lah semua, ya kan teman-teman. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.